wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas rahmat dan hidayahnya pada pagi ini kita masih bisa menyempatkan untuk berkumpul di ruangan ini untuk mengadakan seminar webinar dengan tema menyebarkan pemahaman dan penyebaran pengalaman, yang dalam hal ini dengan speakernya nanti akan dibawakan oleh yang saya hormati Ibu Tika Rizkiani Amanda SPDST, yang dalam hal ini merupakan angkatan dalam guru penggerak angkatan POL 10. Salawat serta salam dan limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Saya mengatasnamakan kepala sekolah sekaligus guru penggerak angkatan 10 Tika Rizkiani Amalia SPDST, yang dalam hal ini merupakan guru di salah satu SD yaitu SDN dari Kementerian 3 Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang. Marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kepala semua. Saya mohon izin Bapak Ibu untuk menyampaikan pemaparan atau materi yang akan saya berikan kepada Bapak dan Ibu. Yang saya lakukan hari ini salah satunya yaitu seperti yang Bapak Edit selaku pengajar praktek melakukan penugasan praktek baik, dan ini menjadi salah satu tugas saya di pendidikan calon guru penggerak di angkatan 10. Dan saya sudah mengkomunikasikan hal ini, bagaimana Pak kalau ini juga dimanfaatkan untuk komunitas sekolah kami, dan juga akan dimasukkan juga ke dalam program pemerintah yaitu di PNM, dan alhamdulillah beliau mendukung. Jadi saya nanti tinggal mencetak sertifikat ini untuk Bapak dan Ibu, dan bisa digunakan nanti di kinerja Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, materi untuk yang saya sampaikan adalah menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, untuk memancing semangat Bapak dan Ibu untuk pagi hari ini, saya menginginkan panjenengan semua untuk berdiri di depan berbaris. Monggo, hal ini nanti bisa diterapkan ke murid-murid. Berkumpul mungkin tidak usah ya, cukup begini tapi berdekatan. Tapi lebih asik sepertinya ada di depan, di tengah. Maaf, saya memerintah. Mari ada di tengah berbaris. Mulai konsentrasi, begitu Ibu ya. Konsentrasi. Mulai konsentrasi. Nanti saya mohon maaf, sekarangnya tadi sudah begini duluan ya. Iya, yuk. Tapi mulai tangannya begini dulu. Jari-jarinya sama-samanya menggenggam. Baik, ada sebuah keluarga memiliki 4 orang anak. Yang anak pertama bernama Koko, anak yang kedua bernama Kiko, anak yang ketiga bernama
sudah siap-siap. Kakak anak yang terakhir bernama Kiki. Tarik. Alhamdulillah. Nah, anak yang pertama bernama Koko, dia kelas 2 SD. Anak yang nomor 2 kelas 3 SMP. Koko dan Kiki. Pengumuman kena. Jadi itu harusnya ada kesepakatan mau diapakan pengumuman ini dihukum apa ayo. Iya. Bentar, ini keuntungannya yang di sebelah kanan saya. Kalau saya tak mungkin. Karat, Pak. Ini nyaman di situ kok ya. Nggak usah kan tak bisa pegang, Pak. Harusnya di kanan mungkin. Bisa seperti di kanan, harusnya di kanan. Kenapa? Jadi nyaman cakep sampai. Konsentrasi tangan yang kiri sudah keluar telunjuk, yang kanan sudah menggenggam. Nanti arahannya konsentrasi di mana saja ada telunjuk langsung ditangkap. Ini pusat sudah konsentrasi dari tadi. Bapak dan Ibu, saya akan bercerita. Konsentrasi. Mulai, konsentrasi. Kurang makan belum mulai, sudah mulai. Ya Allah, ya Rabbi. Bapak dan Ibu. Ini ya Bapak dan Ibu, baik. Ada sebuah keluarga bernama ayahnya bernama Rohman, ibunya bernama Aisyah. Dia memiliki 4 orang anak. Jika peraturannya jika menyebut nama Kiki maka akan ditangkap ya. Anak pertama bernama Koko, anak kedua bernama Kakak, anak ketiga bernama Kiki. Yang kalah semua dengan kesepakatan goyang. Dari tadi beli ini cobakan jarinya. Lucunya goyang ini dari tadi loh. Ayo, jalan cincang sekarang yuk. Ayo goyang. Siapa yang mulai goyang ini berdua apa? 1, 2, 3 lu sudah goyang. Lucunya ya Allah. Ayo Bu Eni sekarang goyang. Ya diulang lagi 1 kali ya. Nah, si kakak baik sekali terhadap si Koko. Lain juga dengan si Ibu. Konsentrasi Ibu. Ya si Koko sering mengajak si kakak untuk bermain. Nah untuk sehari-hari si Kiki menangis. Ya siapa yang kena barusan ya Allah? Ayo buka, ayo kesepakatan dong ya. Ayo goyang, ayo goyang, ayo goyang, ayo goyang. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Ibu, bagaimana rasanya Bapak dan Ibu? Ya Allah, hilang semua stres yang ada ya. Murid yang nakal, tugas yang menimbun, hilang semua. Kira-kira dari permainan tadi yang bisa dipetik adalah seperti apa Bapak dan Ibu? Harus apa? Seperti apa gitu? Yang bisa diambil manfaatnya gitu. Mungkin yang pertama harus konsentrasi dalam menghadapi semua masalah. Kemudian yang kedua kita harus konsisten, harus sepakat
Masya Allah, jawabannya luar biasa lengkap ya, dimana kita harus konsentrasi dalam keadaan apapun, harus menyesuaikan balance antara pikir cepat dan pikir lambat. Dan itu juga adalah modul pelajaran yang ada di saya. Yang kedua, tadi apa Bu Afif? Nomor 2, konsisten ya, konsisten dengan kesepakatan ini juga masuk dalam modul saya. Terima kasih Bu Afif. Nah, selanjutnya budaya positif di sekolah. Apa sih budaya positif itu? Budaya positif yaitu nilai-nilai dan kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak kepada murid. Seperti kemarin waktu saya melakukan diskusi, maka yang pertama dan utama subjeknya adalah murid-murid dan murid. Agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, yang akan kita bahas yang pertama Bapak dan Ibu, kalau dilihat dari 1 sampai 6, payah ya, mulai narik ya, alamat. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai yang baik ya. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas, yang kelima 5 posisi kontrol, yang keenam segitiga restitusi. Menurut Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak, nama kerennya adalah Bapak KHD. Saya pertama ikut CGP, apa sih KHD ini sebenarnya? Ternyata singkatan dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Bahwasannya setiap anak ini sesuai dengan yang kemarin waktu kita tanya mimpi kita terhadap murid kita seperti apa. Ini pernah disebutkan oleh peserta diskusi, yaitu Bu Eni menyatakan bahwa anak-anak didik kita itu punya bakat yang masing-masing ada sejak lahir. Anak-anak itu unik Bu, unik sampai berkali-kali bilang unik ya. Jadi itu nyontel ke otak saya. Yang kedua, bukan tabula rasa. Dulu menyatakan bahwa anak lahir seperti kertas putih, tetapi sejak saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak, anak itu tidak lahir dalam keadaan putih ya, tidak membawa bakat, tetapi anak-anak memiliki bakat, potensi, minat, menjadi anak-anak yang sudah dilahirkan dengan keunikan tersendiri. Mohon maaf Bapak dan Ibu, kita lihat kepada murid-murid kita kadang secara akademik tidak mampu, tapi non akademik anak-anak kita mampu. Itu yang dimaksud seperti itu. Yang ketiga yaitu berbudi pekerti. Yang keempat tugas guru yaitu among pamong, yaitu menuntun bakat mereka sampai anak-anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Ini yang penting. Yang kelima yaitu guru ibaratnya petani. Anak ibaratkan biji jagung. Anak-anak itu biji jagung, yang menanam adalah petani, yang merawatnya adalah petani, yang menyiramnya pun juga petani. Dan yang kelima yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai dengan kodrat alam yang dibawa dari lahir, sedangkan kodrat zaman ya sekarang ini mengikuti zaman. Jadi kalau anak-anak sudah mengikuti zaman, gurunya harus lebih juga seperti itu, lebih mengekspor. Dan yang terakhir berpihak kepada anak. Ini yang diaturkan oleh Bapak Kepala Sekolah kita kemarin, bahwasannya memang kita harus berpihak kepada murid-murid kita. Nah, perubahan paradigma, apa sih Bu? Gimana itu maksudnya? Yaitu untuk membangun budaya positif yang di sekolah maupun juga di rumah, di masyarakat gitu ya. Perlu disediakan lingkungan yang positif, lingkungan yang baik, aman, nyaman, agar murid-murid kita itu mampu berpikir, bertindak dan menciptakan merdeka, bebas, tetapi apa sih, ada aturan-aturannya. Bukan bebas lalu tidak ada aturan, seperti itu. Ada tanggung jawab pada mereka. Yang kedua yaitu lazimnya disiplin dikaitkan dengan
dikontrol. Seperti mobil ada remote-nya, diremotin gitu ya. Kalau sudah salah, mulailah kita pencet kontrolnya seperti itu untuk menghadapi murid. Nah kemarin waktu elaborasi saya sempat berdiskusi dengan instruktur bahwanya murid juga memiliki kontrol. Kalau misalnya nakal atau mereka bertingkah mulai di luar, murid itu bisa mengontrol dirinya. Tinggal kita memberi motivasi eksternalnya, yaitu motivasi bagaimana anak-anak kita itu bisa mengerti bahwa hal ini tidak baik, jangan dilakukan seperti itu. Nah, perubahan paradigma teori yaitu ilustrasi kontrol dipaparkan oleh Dr. William Gleason. Nah, bahwasannya ilusi guru adalah kontrolnya adalah murid. Ilusi bahwa titik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Merasa bersalah, muridnya yang merasa bersalah. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi murid dipaksa. Ini adalah bagiannya Bapak dan Ibu ya, simulasi kontrol, respon dan teori kontrolnya. Kita mengubah orang memandang kita. Nah, teori kontrolnya kita berusaha untuk memahami pandangan orang. Tidak mungkin kita memaksakan gitu kan. Yang kedua, perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Nah, teori kontrolnya yaitu semua perilaku pasti memiliki tujuan. Tujuannya apa? Meskipun salah, pasti memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Nah, kita lanjut saja ya Bapak dan Ibu. Nah, apa makna disiplin? Nah, mungkin saya bisa dibantu Bapak dan Ibu. Menurut Bapak dan Ibu seperti apa itu disiplin? Kalau menurut saya seperti di layar OHP. Kalau menurut Bapak dan Ibu, monggo siapa yang bisa untuk memaparkan menurut panjenengan semua? Kira-kira mungkin siapa? Mungkin Pak Maman, menurut Pak Maman apa kira-kira? Oh ini, ternyata Bapak Kepala Sekolah Pak ingin memaparkan apa itu makna disiplin. Silakan Bapak. Saya singkat saja. Jadi makna disiplin yaitu mematuhi aturan yang berlaku. Terima kasih Bapak. Beliau adalah panutan kami. Menurut saya bahwasannya kata disiplin pasti dikaitkan dengan tata tertib, kepatuhan dan peraturan. Di sana ada tanda merah yang menyatakan bahwa itu penting gitu ya. Kata disiplin sering juga dikaitkan dengan hukuman. Kita tidak terasa kadang melakukan itu, termasuk saya pribadi. Padahal itu sungguh berbeda karena disiplin itu adalah belajar. Dengan kata disiplin tidak harus dengan memberi hukuman Bapak dan Ibu. Saya masuk di CGP ini pertama korwet gitu ya, ternyata ilmunya Masya Allah luar biasa. Ada tekanan yang harus saya rubah mulai dari sekarang, bahwa disiplin itu untuk menaati peraturan tidak harus dihukum gitu. Itulah yang dinamakan bahwa anak merdeka, dan gurunya pun juga wajib untuk merdeka. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin dari diri sendiri yang memiliki motivasi eksternal yang saya sebutkan tadi. Ada rasa kepatuhan, motivasi untuk mencapai sesuatu dengan penuh tanggung jawab seperti itu. Itu yang perlu dimunculkan terhadap anak kita. Apakah itu bisa begitu? Itu tanda tanya yang besar. Saya sendiri mulai
mencoba. Tapi mau bagaimana? Kita harus belajar untuk mampu melakukan itu, Bapak dan Ibu. Ini teori motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Karena hukuman itu buat anak, mungkin buat Bapak dan Ibu di zaman kolonial termasuk saya, kalau tidak dipukul atau tidak diberi tindakan, maka yang namanya tugas itu tidak terlaksana. Benar ya? Nah, kalau anak sekarang berbeda. Kok begitu? Karena sesuai dengan KHD tadi menyatakan bahwa sesuai dengan kodrat zaman. Nah, untuk menghindarinya maka perlu dilakukan motivasi eksternal. Yang kedua, mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila anak ini yang dulu waktu kita kuliah kalimat ini namanya reward. Ini katanya bagus loh. Ternyata setelah saya berada di CGP ini menjadi satu pemahaman lain terhadap saya. Kalau anak-anak sering diberi maksudnya, kamu pintar bagus loh. Ini pasti kamu ranking 1. Anak yang sudah dinobatkan menjadi ranking 1 pintar, dia saya tidak kerjakan pasti sudah bagus. Dari Bu Kiki sudah bagus, dari Bu Rahmatan udah berhitung saya. Akhirnya punya pemikiran seperti itu. Nah itu perlu juga untuk berubah seperti itu. Karena imbalan itu maka jangkauannya tidak akan bertahan lama. Yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai dengan harapan. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan inilah yang perlu ditanamkan kepada murid-murid kita. Rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri. Ini akan menjadi PR buat kita semua. Nah kita beranjak untuk langkah yang kedua, keyakinan, kelas, hukuman, dan penghargaan. Bu Kiki, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus ada keyakinan kelas? Atau tadi seperti Bu Tati menyatakan tadi sebelum ada permainan di awal gitu ya, itu menyatakan harus ada kesepakatan. Dia tidak ikut CGP tapi sudah mengerti dengan namanya kesepakatan gitu, atau nama lain keyakinan. Jadi itu adalah sebuah remote control bagi kita jika kita melaksanakan keyakinan kelas atau kesepakatan. Kelas 6 sudah melakukannya. Nah, mengapa kita memiliki peraturan yang harus menggunakan misalnya? Mengapa kita harus memiliki peraturan untuk menggunakan helm bila mengendarai sepeda motor? Silakan. Mengapa? Nah, sesuai dengan peraturan kata Bu Eni. Mungkin yang lain. Bu Bibin bilang keselamatan, benar sekali. Oke, Pak Maman barusan mengacungkan jari. Sama. Ada yang lain mungkin. Jika tidak pakai helm, nanti kita kena tilang, keluar dong dompet kita. Benar itu. Nah itu lain namanya. Iya. Iya benar. Iya benar. Nah itu adalah kesepakatan kita di dunia, maksudnya di lalu lintas masyarakat. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan yang harus datang tepat waktu untuk mengikuti pelatihan atau masuk kerja, termasuk saya. Ini sentilan buat saya pribadi. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jika dengan ada kesepakatan atau keyakinan, kita kembalikan kepada murid. Contohnya seperti ini, menulis di sana, saya tidak akan nakal lagi, saya akan mematuhi gitu. Kalau misalnya ada masalah dengan murid itu, kemarin nulis apa? Ayo diingat yuk gitu. Di situ menekankan ada rasa bahwa saya punya harus tanggung jawab yang saya lakukan lebih baik lagi daripada hanya sekedar janji seperti itu. Keyakinan kelas
adalah nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai peraturan yang dibuat sesuai dengan pemikiran kita, tapi harus dipertanggungjawabkan. Ya, ini disepakati secara universal bersama juga, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ini menurut Gosen ini sering saya lihat di modul saya. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dalam intrinsik, seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar serangkaian peraturan. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan lebih rinci dan konkret. Yang kedua, pernyataan-pernyataannya universal. Yang ketiga, keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Yang keempat, keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah untuk diingat, dipahami. Yang kelima, sebaiknya membuat keyakinan kelas lewat curah. Yang terakhir, bersedia meninjau atau refleksi setelah melakukan tersebut. Nah, ini kegiatan pendalaman yang mungkin Bapak dan Ibu tidak mengerti ini apa sih modelnya, tabel T dan tabel Y. Nah, ini lebih jelasnya Bapak dan Ibu. Nah, tampak dan tidak tampak. Nah, nilai kebajikannya sudah terlihat. Kalau datang tepat waktu, maka tidak tampaknya, maka tidak sering hadir terlambat. Katanya dipermanis seperti itu. Nah, terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu, mungkin seperti itu. Ini selanjutnya Bapak dan Ibu, silakan pasang untuk ya. Ini contoh penerapan kelas 6 di SDN Dalpen 3 yang sudah melakukan, dan ini juga tugas saya untuk dikumpulkan di LMS sebagai tugas CGP. Dan itu di belakang Bapak dan Ibu. Disepakatan itu pun tidak hanya di setiap pembelajaran, apapun bisa dilakukan. Nah, Bapak dan Ibu, sekarang ayo kita diskusi. Kita bermain sambil berpikir kembali. Mari kita membuat kesepakatan untuk kelas, ini hanya contoh ya. Di situ kita menyertakan nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh individu. Saya akan memberikan kertas warna-warni untuk diisi. Bapak dan Ibu, itulah contohnya. Mungkin bisa menjadi inspirasi untuk Bapak dan Ibu. Jika misalnya anak-anak sering menaruh buku sembarangan gitu ya, di situ anak-anak diberi membuat kesepakatan ya seperti itu, yaitu selalu kembalikan buku pada tempatnya gitu. Saya akan kembalikan buku pada tempatnya. Maka nilai kebajikannya adalah, nanti ditulis juga ya nilai kebajikannya apa. Jadi nilai kebajikannya adalah rasa tanggung jawab. Nah, misalnya dilarang mengganggu orang lain. Misalnya anak-anak sedang mengerjakan tugas, kadang ada yang usil kan, temannya diginiin, dicolek, dia apa. Maka nanti nilai keyakinannya yaitu menghormati orang lain dan diri sendiri. Sesuai dengan kelas yang diampuh ya. Kalau guru agama tinggal memilih Bu Eni, Pak Maman guru olahraga tinggal memilih maunya di kelas yang mana.
contoh, Wak. Ya misalnya kalau olahraga menggunakan seragam olahraga kan saya akan menggunakan seragam olahraga sesuai dengan aturan. Aturan kan bagus, maksudnya lengkap, tidak hanya baju olahraga di atas di bawah pakai celana seragam Senin atau Rabu. Jadi nilai kebajikannya adalah kepatuhan seperti itu. Yang saya ingin Bapak dan Ibu memaparkan hasilnya. Baik, silakan mungkin Ibu. Belum. Oh belum. Baik, mungkin Bu Afif. Iya. Peraturan di kelas 5A yang pertama yaitu jujur dan sopan. Nilai keyakinannya yaitu untuk mendapat kenyamanan di kelas. Kemudian peraturan yang kedua menjaga kebersihan lingkungan kelas. Nilai keyakinannya yaitu kesehatan sama kenyamanan. Kemudian peraturan yang ketiga yaitu menghormati, menyayangi, memaafkan, dan menghargai. Nilai keyakinannya termasuk menghormati. Iya, menghargai, menghormati. Terima kasih Bu Afif. Terlalu banyak ya, berarti yakin sangat tahu sekali isi dari murid-muridnya gitu ya. Nah selanjutnya mungkin ini Bu Eni selaku guru agama. Peraturannya tidak boleh menegur teman sekelas. Terus nilai keyakinannya saling menghargai sesama teman sekelas. Iya, nilai kebajikannya. Terima kasih Ibu Eni. Bu Iwin, ini kelas 5A. Peraturan di kelas 5B yaitu selalu menjaga kebersihan. Salah satu caranya yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua melaksanakan piket kelas. Nilai yang terkandung yaitu mencintai lingkungan. 5B, karena 5A dan 5B ada 2. Sekarang ini saya menuju ke kelas 1. Kelas 1 peraturan di sini datang tepat waktu. Sedangkan nilai keyakinan yang kedua adalah kedisiplinan. Iya. Awak karena beliau tidak guru kelas 1, kesabaran yang tidak usah diuji kembali. Nah baik, sekarang saya menuju ke Ibu Rahmatan kelas 3. Peraturan ke kelas 3 piket kelas harus dilakukan sesuai dengan jadwal. Yang keyakinan kelas itu menjadi krusial. Terima kasih. Terima kasih. Ini Pak Muhammad guru olahraga dari SD Jalan Pinang 3. Baik, terima kasih waktunya. Kalau saya bersifat universal untuk kelas 1 sampai kelas 6. Peraturannya dilarang minum air es berperasa dan berwarna saat ajaran olahraga. Keyakinan kelasnya pun kesehatan. Kece sekali jawabannya ini. Benar untuk menjaga kesehatan murid SDN Darul Penang 3 bahwa sekarang memang harus mulai digerakkan yaitu supaya benar anak harus selamat ya sesuai dengan Ki Hajar Dewantara. Memahami sekali ternyata Bapak guru olahraga kita. Ini adalah umpan balik dari murid kita Lady Diana kelas 6. Putra putri kita yaitu SDN kelas 6 dari SDN Menang 3 Lady Hama juga. Pasan belum muncul suaranya Pasan.
kita yaitu dari kelas 6 oleh Dindiana kelas 6. Wajah polos Nadidiana sudah menjadi umpan balik saat saya melakukan kesepakatan keyakinan kelas. Dia mengatakan bahwasannya jika saya yang membuat maka saya harus bertanggung jawab. Bapak dan Ibu, ini dihukum oleh penghargaan. Saya dari awal penasaran dengan kalimat ini, dihukum oleh penghargaan, dihukum oleh perasaan yang betul. Ini menurut Al-Qijan bahwasannya pengumuman baik, penghargaan, reward kepada murid maupun hukuman adalah cara-cara untuk mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi bakat minat siswa atau murid untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Lebih lanjut, mengemukakan bahwa penghargaan memiliki pengaruh jangka pendek seperti yang saya tadi hantarkan dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif digunakan. Penghargaan dapat mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, bahkan penghargaan dapat merusak hubungan. Ini jangka pendek, buat apa saya membuat lagi? Terus saya sudah mendapatkan nilai yang bagus dari Bu Afif. Katanya Bu Afif saya sudah paling pintar kok. Itu maksudnya seperti itu. Dan juga ini yang dimaksud dengan merusak hubungan itu apa begini? Saya juga penasaran, sempat membaca tidak paham yang pertama. Ternyata itu kan gini, kalau kita maju, ayo maju Ani, coba lihat Ani ini loh, Ani anak pinter, bagus, patuh. Otomatis kan yang lain merasa bagaimana? Iya, minder, iri. Kok saya digitukan? Buat apa saya gitu? Kok motivasi Ani terus? Itu terjadi apa? Kesenjangan sosial, iri. Itu maksudnya Bapak dan Ibu. Dihukum oleh penghargaan. Ini maksudnya itu. Selanjutnya Bapak dan Ibu, Ki Hajar Dewantara dalam pemikirannya telah memberi banyak pencerahan. Selain jargon, menghamba kepada murid. Kita itu menghamba kepada murid Bapak dan Ibu. Mengikuti mereka gitu ya, menuntun mereka. Yang berarti apa yang guru lakukan akan berorientasi kepada murid. Ada juga jargon bahwa pemberian penghargaan sejatinya adalah sebuah hukuman. Ini Bapak dan Ibu, tindakan guru. Kadang kita seperti itu ya, termasuk saya. Kalau tidak kerjakan saya suruh nulis Yasin. Nulis Yasin suruh baca. Setidaknya dapat barokah itu saya. Ternyata tindakan guru yang seperti itu termasuk ini Bapak dan Ibu. Mencatat 100 kali kata. Saya kan juga pernah kan pasti Bapak dan Ibu melakukan itu. Saya tidak akan terlambat 1 lembar. Itu termasuk konsekuensi atau hukuman. Termasuk hukuman Bapak dan Ibu. Lari mengelilingi lapangan. Dulu pernah juga kan waktu masih sekolah disuruh keliling lapangan lari. Itu termasuk hukuman. Murid disuruh push up 15 kali atau sampai 100. Itu termasuk hukuman. Kalau konsekuensi itu kan sebuah tanggung jawab kan ya, beda dengan hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol. Jadi mereka otomatis membersihkan, itu tanggung jawabnya. Nah, mengganti kertas tugas lembar teman yang sudah tercoret. Artinya mereka sudah memiliki rasa tanggung jawab untuk karena kesalahan saya, maka saya juga menyelesaikannya seperti itu. Lari mengelilingi lapangan karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu termasuk tanggung jawab juga Pak Maman. Tapi jangan dibiasakan teler. Nah, perbedaan
perbedaan dan hukuman. Ini Bapak dan Ibu. Hukuman sesuatu yang menyakitkan. Ya, ini. Kadang kita saat membaca ini ada tolak belakang, gitu kan? Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kalau hukuman membuat anak sakit fisik, kadang kita menjawab bahkan mencubit, itu mental dan traumanya masuk ke sini. Bahkan nanti waktu dia sudah besar, itu loh ibu saya yang sering nyubit saya, itu terekam. Dan mohon maaf, katanya yang saya belajar di modul itu, bahwa itu juga bisa menjadi doanya anak-anak untuk bapak dan ibu, gitu. Dan membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak akan membenci kedisiplinan. Anak-anak menghargai kalau konsekuensi menghargai. Dipaksa, sedangkan konsekuensinya stimulus tanggapan. Seperti itu. Saya juga secara pribadi harus banyak belajar. Sekarang kita beranjak ke selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama bertahan hidup, 2 penguasaan, 3 kasih sayang dan rasa diterima, 4 kesenangan, 5 kebebasan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi salah satu dari kebutuhan dasar kita. Ini saya minta responnya Bapak dan Ibu ya, tentang 5 kebutuhan dasar tadi. Ini ada cerita, jadi saya mohon responnya. Ada sebuah cerita Bu Ani, guru kelas 5 di SD dan Penang 3 misalnya, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus namanya. Beberapa kali anak ini telat datang dan mengeluh. Aku sering sekali minta bekal teman-temannya secara paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi sebagai Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan Bapak dan Ibu? Menurut Bapak dan Ibu, kira-kira kita harus tahu kan apa yang terjadi dengan anak kita itu? Apa alasannya? Nah, sekarang saya minta Bapak dan Ibu merespon. Kira-kira yang dilakukannya itu seperti apa kalau Bapak dan Ibu menjadi Ibu Ani? Mungkin yang pertama butuh ketenangan ya. Saya minta jawaban kepada guru agama kita, karena beliau itu kan setidaknya mendapatkan ilham dari saya. Monggo Ibu Ani, Ibu Ani. Seandainya saya menjadi Ibu Ani, Iya. kalau saya tanya, kenapa kamu melakukan itu ke temanmu? Iya. Seandainya dia bisa menjawab, karena saya lapar Bu, umpamanya ya. Iya. Pasti saya berasumsi berarti orang tuanya tidak membawa dia bekal. Bisa. Tidak membawa dia bekal, dan kebutuhan dia berarti untuk bertahan hidup. Iya, berarti yang diambil dari 5 dasar ya, kebutuhan bertahan ya, bertahan bertahan hidup. Iya. Dan dari pihak orang tua kurang jeli supaya dia membawa bekal dari rumah. Dia tidak bisa mengganggu si Agus itu di sekolah. Karena lapar. Iya, karena dia lapar untuk bertahan hidup. Gitu. Terima kasih. Terima kasih sekali Ibu Eni sebagai Ibu Ani. Sekarang selanjutnya mungkin Ibu Wiwin ya, memberi tanggapan kira-kira seandainya menjadi Ibu Ani. Ya mungkin Agus doyan makan, dari rumah sudah makan, tapi nyampe ke sekolah lihat makanannya temannya tak betul lagi Bu. Berbeda. Menarik lagi. Jadi dia berusaha minta, tapi ya dikasih, akhirnya begitu. Jalan satu-satunya yang membawa bekal pun tidak dari rumah. Maka yang 5 dasarnya apa itu Bu Wiwin? 5 kebutuhan dasar yang dilakukan
apa kasih sayang. Merasa sering apa? Tidak merasa puas, sering merasa kurang. Pemberian dari Allah. Terima kasih. Mungkin yang lain, Bu ya. Ada juga murid saya yang mirip seperti Agus gitu. Dia itu suka mengganggu temennya. Setelah ditanya ternyata iseng saja Bu. Nah, sepertinya Agus bisa jadi seperti itu. Dia selalu meminta makanan dari temannya itu karena iseng saja, karena pengen ulah hasilnya gitu. Nah kadang kalau nggak mengganggu itu rasanya kurang, katanya kurang gitu. Kalau nggak mengganggu temannya itu karena rasanya ada yang kurang gitu. Jadi harus mengganggu temannya biar dia itu rasa senang. Iya, gitu. berarti lima kebutuhan ke dasarnya hanya mencari kesenangan. Kesenangan, mencari Iya, kesenangan. kesenangan. Mungkin yang lain malam atau momongan. Momongan lagi. Bisa ya? Kalau menurut saya ada beberapa alasan sih. Salah satunya mungkin bisa apabila Agus meminta makanan temannya itu karena dia merasa biar kelihatan hebat, dianggapnya hebat sama teman-teman yang lain. Tapi kebutuhan dia adalah pengakuan atas dirinya, kemampuan atas dirinya dari teman-teman yang lain. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Mama. Berarti bentuknya yaitu kebebasan ya, bahwa saya bebas bisa melakukan apapun gitu ya. Berarti Bapak dan Ibu sudah memahami, sudah separuh perjalanan ini. Bapak dan Ibu, sekarang kita berlanjut pada dunia berkualitas ya. Dunia berkualitas, Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran, referensi seperti kemarin ya. Mimpi kita terhadap murid-murid kita ya, merasa bahagia dan terpenuhi seperti itu Bapak dan Ibu. Sekarang langkah selanjutnya yaitu restitusi. Restitusi ada 5 posisi kontrol. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Ada 5 posisi kontrol yang diterapkan. Seseorang guru, yaitu yang pertama sebagai orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah 1. Penghukum, 2. Pembuat rasa bersalah, yang ketiga yaitu teman, keempat pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun juga belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan yaitu dengan tawaran, bukan secara paksaan. Yang kedua, restitusi menuntut anak untuk melihat di dalam dirinya kesalahan apa yang saya lakukan, seperti itu. Yang ketiga, kebutuhan dasar yang mendasari tindakan seperti tadi yang kita lakukan. Apa yang terjadi dengan Agus, katanya Bu Eni, bahwasannya bisa saja karena tidak dibawakan bekal maka anak itu merasa lapar. Jadi yang dipenuhi adalah tadi apa Bu Eni? Bertahan hidup seperti itu. Yang ketiga yaitu mendasari tindakan. Yang keempat, cara yang paling baik. Yang kelima yaitu karakter, bukan sebuah tindakan. Ketujuh, fokus pada mencari solusi, jawabannya. Dan yang terakhir, mengembalikan semua ke perbuatan yang salah kepada kelompoknya. Bapak dan Ibu, inilah ya. Mungkin para bapak jadi. Pertanyaan, yaitu pertanyaan dan siapa yang mengatakan. Nah,
yang dinamakan membuat orang merasa bersalah dari tadi 5 posisi kontrol gitu ya, maka yang dilakukan yaitu saya kecewa nak sekali dengan kamu, kenapa kamu melakukan itu, maka yang ditekankan adalah membuat orang merasa bersalah. Biasanya yang telaten membuat orang merasa bersalah, membuat orang itu merasa bersalah, anak itu merasa bersalah. Bahkan itu paling telaten membuat namanya menyelesaikan sebuah kasus telaten sekali. Jadi beliau mungkin menggunakan sistem restitusi ini. Dan kamu tidak pernah benar melakukan ini adalah penghukum. Kita mengatakan itu termasuk penghukum. Kamu salah terus, itu penghukum. Nah, saat anak melakukan tindakan, kita akan melakukan diskusi. Diskusinya mungkin, ayolah nak, demi ibu jangan begitu. Apa tidak kasihan dengan ibu? Nah, itu kita sedang mengajak anak atau murid kita melakukan secara teman gitu ya, dari hati ke hati. Dan yang keempat, apa kamu mau mendapatkan stiker atau bintang hari ini yang nomor 5, yang paling terbaik? Makanya jangan melakukan itu ya. Nah seperti itu manajer gitu, memberi penawaran gitu ya. Nah yang terakhir yaitu penghukum, yaitu kamu selalu yang paling terakhir. Nah, gak selesai, yang lain sudah pulang, kamu hubung aja di sini. Itu penghukum, secara tidak langsung kita sudah menghukum murid kita. Ya, apa itu restitusi? Restitusi yang tadi dilakukan adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat lagi, lebih baik lagi. Ini Bapak dan Ibu, bentuk segitiga restitusi ya. Saya tidak langsung menjabarkannya. Nah, menstabilkan identitas untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru akan berkata bahwasanya berbuat salah itu hal yang manusia. Ibu dulu seperti kamu loh. Jadi kamu tidak usah merasa bersalah. Jadi kamu itu nanti memperbaiki lah nak ya gitu. Harus telaten Bapak dan Ibu seperti itu untuk menyelesaikan masalah. Validasi kesalahan membantu murid mengenali yaitu kebutuhan dasar yang tadi, yang 5 dasar itu terpenuhi ketika melakukan kesalahan. Jadi kita harus tahu masalah itu awalnya, latar belakangnya dari mana. Seperti tadi yang katanya Bu Wiwi, Bu Ape, Bu Eni, harus tahu dulu latar belakangnya seperti apa. Misalnya kamu bisa saja akan melakukan hal ini buruk. Kenapa misalnya? Kemarin saya melakukan itu terhadap Lady. Kok nilainya kecil, kenapa nak? Biasanya kamu nilainya ini kok sama dengan punyanya Farin. Dia menjawab, katanya saya memang nyontek Bu. Loh, kenapa? Gitu ya. Karena saya tadi malam main TikTok, jadi saya lupa, tidak belajar. Nah, di situ dicari latar belakang masalahnya apa. Menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai yang mendasari manusia interaksi dengan orang lain. Guru berkata, apa ya misalnya yang terjadi setelah terjadi, kira-kira menurutmu kita kan sudah membuat kesepakatan keyakinan kelas, kira-kira nilai kesepakatan yang kamu lakukan tadi termasuk yang mana? Nilai universal yang kita sepakat itu yang apa? Ya seperti itu ya. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu terhadap orang lain, kita tanyakan. Nah ini Bapak dan Ibu, penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan dengan cara menangani siswa bermasalah dengan menerapkan
melakukan segitiga restitusi gitu ya. Yang pertama, kasus pertama tentang Lady yang sama nilainya dengan Farid, ini sudah masuk ke YouTube saya sebagai tugas saya di tugas demonstrasi kontekstual. Dan yang kedua, ketika Farid bertengkar dengan Yuk, ini mereka olok-olokan dan akhirnya berantem gitu ya. Ya, Bapak dan Ibu, berakhirlah sudah pemaparan saya. Terima kasih banyak sudah mau saya bisa melakukan praktek baik dan penindasan untuk komunitas sekolah kita. Untuk selanjutnya saya akan serahkan kepada Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih. Terus untuk jalan PJP yang 10 yaitu Ibu Kiki. Terima kasih Bapak Ibu. Sudah panjang lebar Ibu Kiki sudah memberikan narasi dari awal sampai akhir, yang mana dari awal dengan praktik baik ini dengan judul menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman dengan budaya positif. Di sini bisa kita ambil hikmahnya bahwa Bapak Ibu di sini intinya dalam hal menyebarkan pemahaman yaitu memahami pengalaman selama Bapak Ibu dalam hal ini mengajar di ruang kelas. Apa yang bisa dipahami, salah satu contohnya dengan melihat latar belakang dari peserta didik, yang mana dari kita mempelajari dari pihak yang berkontrol di situ bisa dipetik bahwa makna dari pemahaman di situ harus memahami peserta didik dengan satu persatu dari awal latar belakang rumah tangga, jangan disamakan dengan murid yang ada di wilayah kota seperti itu. Jadi harus Bapak Ibu guru memahami latar belakang mereka itu sendiri. Yang kedua yaitu memberikan atau penerapan pengalaman. Dari pengalaman Bapak Ibu sendiri yang harus menceritakan apa yang pernah dialami sejak dari awal Bapak Ibu menjadi anak sampai Bapak Ibu menjadi guru, itu diceritakan. Dan juga seperti halnya tadi bahwa Ibu Kiki mengalami pengalaman berdasarkan CGP itu diterapkan di sini, yaitu dengan melalui permainan seperti yang tadi diterapkan, yaitu dari permainan itu bisa disimpulkan dan inspiratif sekali dan padat dan patut ditiru untuk dikembangkan di kelas masing-masing. Dan bisa dibuat permainan ketika anak-anak sudah jenuh dalam pembelajaran, di situ bisa diterapkan permainan sehingga dari yang awalnya murid sudah tidak begitu konsentrasi dengan permainan, pemikiran akan fresh kembali dan dari permainan-permainan itu bisa dikembangkan di kelas. Namun bukan itu saja, dari pengalaman yang Bapak Ibu ikuti di diklat-diklat yang lainnya, mungkin seperti itu. Nah, untuk sesi yang kedua yaitu sesi tanya jawab, yang mana dalam hal ini juga kita memberi kesepakatan. Ibu Kiki, berapa pertanyaan Bu Kiki? Kalau waktunya sudah mungkin 2 saja. Iya. 1 atau 2 Bapak Ibu guru bisa memberikan pertanyaan ya, nanti dulu Bapak.
karena ini webinarnya langsung bukan online, jadi langsung bisa ditanyakan kepada narasumber. Mungkin itu saja Bu Kiki. Di sini ada pertanyaan dari Bapak Maman, silakan Bapak Maman, dan langsung dijawab oleh narasumber. Mungkin setelah Pak Maman ada lagi, atau ini dari Bapak, mungkin nanti yang kedua dari Ibu. Itu saja Bapak. Sekali lagi terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada narasumber Bu Kiki. Saya melanjutkan pernyataan dari Pak Bambang tadi yang menyatakan bahwa kita sebagai guru itu harus melihat latar belakang siswa. Siswa itu kan latar belakangnya macam-macam, ada dari orang yang misalkan dari guru kan sudah jelas di rumah diperhatikan. Tapi kalau misal dari yang mungkin dari daerah pinggiran itu kadang ada yang anak-anaknya kurang perhatian, terus masih harus membantu orang tua kerja, mungkin ada yang main di lingkungannya itu sama orang-orang dewasa, lalu terpengaruh sama orang dewasa, pergaulannya macam-macam. Lalu yang saya tanyakan, bagaimana upaya Bu Kiki melaksanakan diferensiasi pembelajaran itu? Apa saja tindakan konkretnya yang bisa dilakukan untuk menghadapi perbedaan latar belakang yang ada pada diri siswa? Pasti bentuknya beda-beda juga. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Maman. Itu mungkin sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah kita, karena sekolah kita itu berada posisi di tempat yang strategis ya, tempatnya bagus, tapi murid kita itu berada di pinggiran pedalaman gitu ya. Yang pertama mungkin yang akan saya lakukan yaitu seperti yang diaturkan Bu Eni. Pada tadi bagi saya terus itu. Karena apa? Kita harus tahu dulu gitu ya, 5 posisi, 5 dasar kebutuhan manusia itu apa dulu. Itu yang saya dalami dulu. Yang kedua mungkin saya akan melakukan manajer ya, bertindak langsung gitu ya, berkolaborasi dengan warga sekolah. Yang pertama yaitu Bapak Kepala Sekolah dan teman sejawat. Yang ketiga saya akan langsung melakukan tindakan ke orang tua murid. Bermainlah, dari hati kami mencintai anak itu tidak hanya anaknya saja, tetapi juga dari keluarganya gitu, mencari informasi. Selanjutnya saya akan melakukan restitusi sebagai manajer gitu, menanyakan latar belakangnya seperti yang saya haturkan tadi. Kenapa? Alasannya kenapa? Pasti di setiap tindakan manusia, tidak anak-anak, pasti ada tujuan yang awalnya meskipun tidak baik ataupun baik, seperti itu. Itu saya Bapak, maaf jika ini jawaban saya yang menurut saya sudah sempurna, tapi kesempurnaan hanya dari Allah. Dan setiap yang menjawab atau pertanyaan yang akan diberikan tidak akan sama dengan jawaban orang lain, pemikirannya seperti itu. Terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan yang kedua dari Ibu. Bagi para ibu, kita ibu bacanya ini arahnya ke mana? Terima kasih Bapak Ibu. Pertama sudah Pak Maman yang sudah memberikan salah satu pertanyaan dari seminar webinar ini. Mudah-mudahan dari pertemuan ini, webinar ini nantinya akan menambah sisi positifnya kepada Bapak Ibu guru
dan mana dalam hal ini kalau saya lihat ini baik sekali, ini sudah membahas baik itu peserta didik dan juga pendidik. Dalam hal ini bagaimana menyelesaikan permasalahan yang ada baik itu di tingkat bawah dan juga di tingkat atas. Maksudnya di sini tingkat bawah yaitu peserta didik, di tingkat atas yaitu bapak ibu guru. Karena di sini kalau saya lihat juga bagaimana menyelesaikan masalah itu termasuk manajer yaitu di sini yaitu kepala sekolah. Karena dengan adanya sesuatu permasalahan itu akan mendewasakan pemikiran kita atas apa yang sudah terjadi yang ada di lembaga, termasuk yang kemarin Bapak Ibu sudah tahu sendiri, dan apalagi yang namanya kejadian perundungan terhadap siswa-siswi, bagaimana menyikapi. Sudah itu sebetulnya di kelas sudah banyak perundungan, namun di lembaga atau di sekolah di sini tidak sampai ke saya. Artinya kalau sudah tidak sampai ke saya, berarti di bawah di kelas ya itu Bapak Ibu sudah bisa melakukan permasalahan itu dengan baik seperti itu. Dan nantinya Bapak Ibu mudah-mudahan webinar praktik baik ini yang diadakan oleh Ibu Kiki selaku calon guru penggerak angkatan 10, mudah-mudahan kegiatan seperti ini ada kembali. Soalnya setelah kegiatan ini sudah selesai, insya Allah Bapak Ibu guru akan mendapatkan sertifikat yang mana yang akan dikeluarkan oleh komunitas SD Dardenan 3 seperti itu. Mungkin itu saja Bapak Ibu dalam hal ini kaitannya dengan kegiatan webinar pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang sudah diberikan oleh narasumber bisa bermanfaat dan bisa nantinya dikembangkan sendiri, dan juga dari narasumber bisa memberikan filenya dan bisa dipelajari sendiri pada Bapak Ibu guru. Mungkin itu saja dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tutup kegiatan ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Saya kelas 6 dari UPTD SDN Dalpenang 3 Sampang. Saya ingin memberikan umpan balik kepada Ibu Ika Rizkyani Amalia tentang keyakinan kelas atau kesepakatan yang tujuannya merupakan kedisiplinan yang patut saya lakukan. Setelah kami membuatnya, artinya saya yang membuatnya, saya juga yang harus melaksanakannya. Terima kasih.